Oke baik, selamat datang kembali teman-temanku semua. Bosenin jika pertanyaannya tentang kabar terus. Sekali-kali saya tanya kapan nikah. Masih nganggur? Nilai rapot aman? Habis ini lanjut daftar apa? Ya, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas salah satu anime dan konsep utama sejarah Jepang kuno, di mana anime ini akan menceritakan seorang tentara veteran Jepang yang mendapatkan amanah dari sahabatnya yang gugur dalam pertempuran, dan dia akan berpetualang dengan seorang gadis dari suku etnik Hokkaido, yakni suku Ainu. Anime ini rilis pada tahun 2018, digarap oleh studio Geno, diadaptasi langsung dari manga berjudul serupa. Total episodenya ada 12 dengan masing-masing durasi sekitar 23 menitan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Golden Kamuy. Di awal cerita, kita sudah disuguhkan dengan adegan pertempuran antara Jepang melawan Rusia, di mana tokoh utama kita yang bernama Sugimoto Saichi alias Fujimino Sugimoto atau Sugimoto si abadi, karena konon katanya dia nyaris tak bisa dibunuh dengan senjata apapun. Di masa sekarang, lebih tepatnya pada suatu wilayah di Hokkaido, Sugimoto yang seharusnya menuai banyak prestasi malah terlihat mendulang emas, sebab Sugimoto secara resmi dikeluarkan dari pasukan militer, sebab ia terdakwa nyaris membunuh pimpinannya sendiri. Berbicara mengenai amanah sahabat lamanya, dia memasrahkan nasib istrinya kepada Sugimoto, agar kelak Sugimoto membawanya untuk berobat, sebab si istri memiliki penyakit mata yang susah disembuhkan, dan satu-satunya pilihan adalah membawanya ke Amerika, di mana itu akan merogoh kocek yang tidak sedikit. Di saat mendulang emas, Sugimoto juga ditemani oleh orang tua pemabuk yang mengamati aktivitasnya. Dia juga membicarakan sebuah rumor tentang harta karun emas berlimpah, yang biasa dikenal sebagai harta karun Noperabo. Noperabo sendiri adalah tahanan penjara jenius. Ia mendapatkan emas itu dari tangan suku Ainu secara paksa. Di akhir hayatnya, Noperabo dijebloskan ke penjara paling ketat bernama penjara Abashiri, dan di sana ia membuat peta harta karunnya lewat sebuah tato yang ia gambar di atas kulit tahanan penjara yang lain. Beberapa waktu kemudian, seorang samurai secara sengaja membebaskan para tahanan penjara bertato, terkecuali Noperabo yang masih ditahan dalam penjara. Dengan kata lain, Sugimoto bisa mendapatkan harta karun itu dengan mengumpulkan semua tahanan bertato dan pergi menuju titik lokasi yang tertera. Meski demikian, Sugimoto tak mempercaya adanya rumor itu. Lalu ia juga mendapatkan ancaman dari si pria tua, yang ujung-ujungnya malah lari ketakutan. Selang beberapa saat, Sugimoto malah kedapatan pria tua pemabuk yang sudah tewas. Kemungkinan dia akan dijadikan santapan oleh seekor beruang. Namun itu bukanlah hal aneh yang Sugimoto temukan, sebab pria ini memiliki tato di sekujur tubuhnya, yang membuktikan jika rumor yang ia bicarakan adalah benar. Tiba-tiba, Sugimoto mendapatkan serangan dari seekor beruang betina, tapi mendapatkan bantuan dari seorang gadis suku Ainu bernama Asirpa. Dengan demikian, mereka berhasil menumbangkan si beruang betina. Sugimoto dan Asirpa di sana terlibat perbincangan mengenai pria bertato yang konon katanya adalah pecahan peta harta karun Noperabo. Asirpa memberikan konfirmasi jika harta karun itu benar adanya, sebab dulu ia memiliki seorang ayah yang tewas saat Noperabo merebut harta karun itu. Tak ada angin, tak ada hujan, mereka berdua kembali mendapatkan serangan dari seekor beruang ganas yang dalam bahasa Ainu sendiri disebut dengan nama Wen Kamui, alias Dewa Jahat. Asirpa sendiri tidak menembakkan serangan panah beracun, namun serangannya meleset dan dia balik diincar oleh si beruang. Beruntung, mereka mendapatkan bantuan dari satwa yang terancam punah, yakni serigala Ezo kesayangan Asirpa yang bernama Retar. Situasi di sana sontak berbalik, di mana Sugimoto berhasil membunuh beruang ganas itu pada akhirnya. Kemudian, Sugimoto menawari Asirpa kontrak kerjasama untuk menggabungkan kemampuan bertarungnya dan pengetahuan luas yang dimiliki oleh Asirpa. Asirpa sepakat untuk balas dendam atas kematian ayahnya, sekaligus merebut emas itu dari tangan Noperabo. Keesokan harinya, mereka mulai melakukan pengumpulan informasi. Tak lupa juga Asirpa menyiapkan jebakan tupai di beberapa pohon. Mereka berdua tengah menuju ke sebuah wilayah niaga bernama Otaru. Di sini, Sugimoto dan Asirpa berpencar untuk mendapatkan informasi mengenai pria bertato, dan hanya menemukan fakta jika ada orang yang menanyakan hal serupa. Dirasa cukup, mereka berdua kembali ke hutan dan tanpa sengaja menangkap pria bertato menggunakan perangkap. Asirpa melarang Sugimoto untuk membunuh pria ini,
sebab dia akan menggambar ulang detail tato di tubuhnya. Tak diduga, sebuah peluru sniper tiba-tiba menembus kepala si pria. Sugimoto pun sontak menyuruh Ashirpa untuk berlindung. Tak tinggal diam, Ashirpa memberikan bantuan dengan menciptakan asap kecil, sedangkan Sugimoto akan mendekat dan berhadapan dengan si sniper. Dia adalah anggota militer divisi ke-7, yang konon katanya adalah pasukan yang paling kuat. Pria ini bernama Ogata Yakunosuke. Sugimoto sendiri berasal dari divisi 1, dan ia sudah dibebas tugaskan. Pertarungan jarak dekat ini dimenangkan oleh Sugimoto. Bahkan ia juga berhasil mematahkan lengan kanan Ogata. Akan tetapi, Ogata berhasil kabur dan malah terjatuh ke dalam sungai. Jika Ogata berhasil kabur, dia akan memanggil bala bantuan untuk memburu Sugimoto. Namun Sugimoto dan Ashirpa tak perlu cemas, karena jika Ogata mati membeku, itu tidak akan membuat informasi mereka bertaburan. Malamnya, Sugimoto dan Ashirpa memasak hidangan makan malam berupa daging tupai yang berhasil mereka tangkap. Cara memasaknya sendiri cukup unik dan mengucapkan kata citatap ketika menyijangnya. Keesokan harinya, Sugimoto sudah mendapatkan tahanan bertato kedua, yakni seorang pria bernama Shiraishi Yoshitake yang dijuluki sebagai si Raja Kabur. Seperti biasa, Ashirpa hanya akan menyalin tato Shiraishi ke dalam kertas. Akan tetapi fokusnya teralihkan dengan kemunculan kelinci yang menggugah selera, hingga tanpa sadar jika Shiraishi sudah kabur dari sana. Sugimoto akan mengejarnya, dan ia juga menyuruh Ashirpa untuk segera kembali ke dalam tenda. Aksi pengejaran Sugimoto tak berlangsung baik. Dia dan Shiraishi malah terjatuh ke dalam sungai dingin akibat longsor. Demi menjaga suhu tubuh dari hipotermia, Sugimoto akan berusaha keras untuk menciptakan api menggunakan peluru mesiu. Namun Shiraishi malah meminta dibebaskan jika dia berhasil menciptakan api. Sugimoto sepakat, dan Shiraishi sontak mengeluarkan peluru yang ia simpan di dalam mulut. Mereka berdua berhasil selamat, di mana setelah itu Shiraishi bercerita jika jumlah tahanan bertato ada 24 orang, dan sosok yang membebaskan para tahanan adalah samurai dari era Shogun. Perpisahannya dan Shiraishi juga secara tidak sadar mengingatkan Sugimoto jika ia belum menyalin tato Shiraishi. Kala itu ia nampak menikmati makan malam bersama Ashirpa, di mana Sugimoto juga menawarkan miso. Namun Ashirpa malah menganggapnya sebagai osoma, alias Beberapa saat kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu mereka secara tiba-tiba dikejar oleh keempat prajurit dari divisi 7. Sugimoto dan Ashirpa akan berpisah. Ashirpa sendiri tengah dikejar oleh seorang prajurit bernama Tanigaki Kenjiro. Dan meski ia sudah menghapus jejak, Tanigaki mampu menemukan Ashirpa, sebab ia merupakan seorang keturunan keluarga pemburu. Naas, kulit tahanan yang Ashirpa sembunyikan malah jatuh, tapi ia juga mendapatkan bantuan dari Retar. Di lain sisi, Sugimoto terpojok karena harus melawan 3 orang sekaligus. Mereka memang berniat untuk membalaskan dendam Ogata, tapi Sugimoto mengakalinya dengan sengaja masuk ke sarang beruang. Tiba-tiba si beruang muncul dan membinasakan ketiga prajurit divisi 7. Tapi beruang ini juga harus meregang nyawa, meninggalkan bayi beruang kecil yang akan Sugimoto rawat. Di lain sisi, Ashirpa menyuruh Retar untuk tidak membunuh Tanigaki, karena ia tak ingin serigala Izu terakhir menjadi Wen Kamui. Kemudian, Sugimoto tanpa sengaja menunjukkan bayi beruang yang ia bawa. Awalnya ia mengira jika Ashirpa akan mengubah bayi beruang menjadi citatap, meski ternyata mereka malah akan membawanya ke kota Ashirpa, yakni nama lain dari desa suku Ainu. Awalnya kedatangan Sugimoto sebagai orang Jepang memang kurang disambut ramah. Namun nenek Ashirpa yang dikenal sebagai istri tetua suku malah menyambut Sugimoto dengan baik. Beliau juga berpesan agar Sugimoto membawa Ashirpa sebagai istrinya. Tapi pesan itu ia ucapkan dengan bahasa suku Ainu, sehingga Ashirpa mengartikannya sebagai peringatan agar Sugimoto tak lagi makan miso atau bumbu dapur yang Ashirpa anggap sebagai osoma. Di lain sisi, kita diperkenalkan dengan karakter baru yang merupakan seorang tahanan bertato, di mana ia nampak didatangi oleh seorang pria tua pengguna katana, yang sejatinya adalah pemburu harta karun sama seperti Sugimoto dan Ashirpa. Sementara itu, Sugimoto tengah mendengarkan banyak kisah menarik dari paman Ashirpa, di mana Ashirpa sendiri tergolong berbeda dengan gadis suku Ainu pada umumnya, karena lebih menghabiskan banyak waktunya untuk berburu ketimbang di rumah. Keesokan paginya, Sugimoto akan pergi seorang diri ke Otaru demi mengumpulkan informasi mengenai tahanan bertato. Tiba-tiba ia malah diserang oleh 2 bersaudara dari divisi 7 dan beberapa pasukan lain yang masih memiliki tujuan sama. Dirasa kalah jumlah, Sugimoto menyerahkan diri dan dihadapkan dengan kapten divisi 7 yang bernama Surumi Tokushiro.
Awalnya Sugimoto ngeles dengan pura-pura tidak tahu mengenai tahanan bertato ataupun harta karun emas. Namun usaha itu malah membuat Surumi murka dan menjebloskannya ke ruang tahanan. Di lain sisi, Ashirpa sudah merasa ada yang tidak beres dengan Sugimoto. Ia pun juga mengajak Retar untuk melacak bau Sugimoto. Akan tetapi, ia malah bertemu dengan Shiraishi yang tanpa sengaja bertukar kaos kaki dengan Sugimoto. Ashirpa awalnya juga mengancam Shiraishi untuk membantunya menolong Sugimoto. Namun ia malah kabur, dan ujung-ujungnya malah kena gigit oleh si Retar. Alhasil, Shiraishi meminta komisi emas jika dia berhasil menyelamatkan Sugimoto. Sementara itu, Sugimoto telah diajar habis-habisan oleh dua bersaudara. Namun ia mampu dengan baik memberikan perlawanan terhadap keduanya. Meski pada akhirnya, pertarungan ini terpaksa berakhir, sebab Surumi menyuruh anak buahnya untuk tidak membunuh Sugimoto. Shiraishi sendiri akan nyerobot masuk dengan bantuan lemak beruang, sedangkan Ashirpa akan mengalihkan perhatian para penjaga dengan mengusik kandang kuda. Usaha penyelamatan Shiraishi berhasil, bahkan mereka berdua juga berhasil membunuh salah satu dari dua prajurit bersaudara. Kemudian Sugimoto akan pura-pura sekarat, sehingga Surumi akan membiarkannya pergi menuju rumah sakit. Padahal ia dengan mudah mengajar anak buah Surumi yang mengawalnya. Meski mendapatkan kesempatan untuk menembak, Surumi membiarkan Sugimoto karena ia berniat untuk merebut kulit bertato ketika Sugimoto telah mengumpulkan banyak. Di sini terdapat sedikit informasi bahwa Surumi juga memiliki satu kulit tahanan bertato. Kembali ke Sugimoto, di mana ia, Ashirpa, dan Shiraishi tengah menyantap hidangan nabe dari daging kuda. Untuk pertama kalinya, Ashirpa membulatkan tekad untuk mencoba miso, dan akhirnya malah ketagihan karena rasanya enak. Di lain tempat, orang tua bersamurai yang bernama Hijikata Toshizo beserta anak buahnya yang bernama Ushiyama Tatsuma tengah menyerang suatu markas dengan tujuan yang serupa dengan Sugimoto, yakni untuk merebut kulit tahanan bertato. Sekedar informasi, jika Hijikata ini adalah mantan wakil komandan Shinsengumi, dan dia juga lah yang membebaskan para tahanan bertato dari penjara besar yang bernama Abashiri. Kita kembali diperkenalkan dengan karakter baru. Dia adalah seorang pemburu bernama Nihei Tetsuzo yang sangat terobsesi untuk membunuh serigala Ezo. Kala itu ia tengah berburu bersama Tanigaki, yang kali ini masih menggunakan alat bantu jalan sebab kakinya dipatahkan Retar. Di saat yang sama, Sugimoto dan Ashirpa tengah berburu seekor rusa. Namun Sugimoto melakukan kesalahan dan menembak paha rusa itu. Alhasil si rusa semakin marah, namun untungnya datang Retar untuk mengamankan rusa itu. Usai mendapatkan hasil buruan, jejak mereka mampu diketahui dengan mudah oleh Tanigaki. Lalu ia juga mengatakan jika si gadis suku Ainu memiliki serigala Ezo yang menemaninya ketika berburu. Malam itu, Sugimoto dan dua rekannya seperti biasa makan-makan sambil mabuk. Di sini Shiraishi mengatakan informasi yang ia dapat dari kota, bahwa si pemburu terkenal Nihei tengah kembali ke Otaru. Dia merupakan seorang tahanan bertato, yang juga sudah membunuh banyak spesies hewan, terkecuali serigala Ezo. Informasi tersebut sudah banyak didengar oleh masyarakat. Sugimoto dan teman-temannya sontak merancang rencana untuk menggagalkan perburuan Nihei. Pada suatu titik, Nihei berhasil memasang jebakan untuk Retar. Sugimoto yang sadar sontak mengendap-endap dari belakang, namun ketahuan dan malah terlibat pertarungan brutal melawan Nihei. Sedangkan Shiraishi tengah bertarung dengan anjing Nihei yang bernama Ryu. Sugimoto memang berhasil memotong jari-jari Nihei, namun Tanigaki tengah menjadikan Ashirpa sebagai sandera. Alhasil Sugimoto dan Shiraishi dipaksa menurunkan senjata, sementara Tanigaki akan membawa Ashirpa menjauh. Beruntung, julukan si Raja Kabur Shiraishi terbukti valid. Ia berhasil kabur bersama Sugimoto, meninggalkan Nihei yang kebingungan. Di lain sisi, Tanigaki tengah terkena jebakan rusa, dan Ashirpa pun sontak turun untuk memberikan pertolongan pertama. Namun setelah itu, Nihei datang untuk membawa Ashirpa, dan menjadikannya sebagai umpan kemunculan Retar. Usaha itu berhasil. Retar dan sigap melancarkan serangan ke arah Nihei. Namun di saat Nihei hendak menembak, muncullah pasangan betina Retar, dan hal itu membuat Nihei tumbang seketika. Kali ini Retar sudah memiliki 4 anak serigala, sebagai catatan jika dia bukanlah serigala Ezo terakhir. Setelah itu, Ashirpa dan Shiraishi akan membawa Ryu dan Tanigaki menuju Kotan, sedangkan Sugimoto terlebih dulu menguliti Nihei. Ketika berada di desa, Shiraishi kembali membagikan informasi yang ia miliki tentang Surumi yang berat untuk mendirikan pasukan diktatornya seorang diri. Ia bersama pasukannya tentu membutuhkan biaya besar untuk membeli persenjataan. Dengan kata lain, dia akan menjadi saingan terbesar Sugimoto, dan Sugimoto tak memiliki niatan untuk bergabung bersama Surumi.
Sesaat kemudian, Shiraishi kembali singgah ke Otaro untuk mencari tempat mantap-mantap. Ia malah dikejutkan dengan kemunculan Usuyama, dan terjadi aksi kejar-kejaran di mana Shiraishi dan sengaja mempertemukan Divisi 7 dan Usuyama. Usaha tersebut malah membuat Usuyama berkelahi dengan Divisi 7. Ia menerima satu tembakan di bahu kiri. Lalu terjadi sedikit pengalihan yang dibuat oleh anak buah Hijikata. Sementara ia tengah merampok dan mencuri sebuah katana legendaris bernama Izumi no Kami Kanesada. Aksi perampokan ini nyaris dihentikan oleh kemunculan Tsurumi. Namun Hijikata dan beberapa anak buahnya mampu mundur dengan sangat mudah. Di lain lokasi, Shiraishi hendak meminjam Ritar untuk melacak lokasi Usuyama, sedangkan Sugimoto dan Aserpa nampak sibuk berburu rakun. Karena keidiotan Shiraishi, buruan mereka lepas. Namun di sana sudah ada Ryu yang dengan sigap mengamankan buruan. Dengan demikian, Shiraishi akan mengajak Ryu untuk mencari Usuyama. Namun sesaat setelah ia tiba, Usuyama langsung keluar dan membuat pingsan Shiraishi. Setelah siuman, ia pun berhadapan dengan Hijikata dan menerima serangkaian pertanyaan juga permintaan untuk menyalin tatonya. Shiraishi sepakat. Namun karena ia menyembunyikan fakta tentang kulit bertato Sugimoto, Hijikata meminta Shiraishi untuk memburu Henmi Kazuo. Jadi, dia ini juga merupakan tahanan bertato yang masuk ke penjara Abashiri karena sudah membunuh 100 orang lebih. Henmi sendiri dikabarkan tengah bekerja sebagai nelayan di wilayah pantai. Dan setelah mendengar informasi ini, Sugimoto dan Aserpa akan segera bergegas untuk ke sana. Di sana juga sudah ada paman Aserpa yang bekerja sebagai nelayan. Kala itu mereka berniat untuk menangkap ikan paus. Hal ini memaksa Sugimoto dan kawan-kawannya untuk ikut serta. Namun, keseruan itu sontak terhenti ketika Sugimoto dan Aserpa terpaksa kembali untuk menolong pekerja yang tenggelam. Pekerja itu tidak lain adalah Henmi Kazuo. Dia merupakan psikopat yang menganggap jika membunuh tidak ada bedanya dengan bernapas. Henmi sendiri sangat terobsesi dengan Sugimoto dan berharap jika Sugimoto akan membunuhnya. Di saat yang sama, Aserpa berniat untuk buang air. Namun ia malah menemukan mayat di toilet. Henmi yang baru menyadari akan hal itu tentu langsung menggiring Sugimoto ke tempat lain. Namun Sugimoto malah berat untuk menyapa teman-temannya yang berhasil menangkap ikan paus. Karena di sana ada Shiraishi yang notabene juga mantan tahanan, dia langsung memperingatkan Sugimoto. Aserpa juga memberikan bantuan lewat anak panah yang ia miliki. Alhasil, Sugimoto mampu dengan baik menumbangkan Henmi. Namun ia tiba-tiba diseret oleh Paus Orca. Sugimoto dan dua rekannya sudah mengambil perahu, di mana setelah itu Sugimoto secara nekat terjun ke air laut yang dingin dan membawa jasad Henmi untuk dikuliti. Di lain sisi, Tanigaki dikejutkan dengan kemunculan Ogata dan salah satu dari Nikaido bersaudara. Mereka terlihat menjadikan nenek Aserpa sebagai sandera. Di sini terjadi sedikit kesalahpahaman di mana Ogata berpikir jika Tanigaki telah mengkhianati 3 rekannya tempo hari. Ternyata, Ogata hanya berniat untuk memberikan gertakan. Namun tujuan aslinya sudah terkuak ketika ia melancarkan tembakan yang nyaris menembus kepala Tanigaki. Tanigaki sendiri memprioritaskan keselamatan nenek dan bocil bernama Osoma. Dia juga mendapatkan bantuan berupa senapan milik Nihei Tetsuzo. Usai melemparkan asap bakaran keluar, Tanigaki akan kabur lewat dinding rumah yang dilubangi, dan ia akan berhadapan dengan Ogata dan Nikaido menggunakan senapan yang cuma sekali tembak. Tanigaki mampu mengakali situasi ini dengan menyamarkan jejaknya lewat jejak kaki induk beruang, di mana ia juga menggunakan umpan yang berhasil memancing Nikaido. Situasi di sana berhasil membuat Nikaido diserang induk beruang. Ogata yang tak punya pilihan terpaksa menembak untuk menyelamatkan rekannya. Alhasil, lokasinya ketahuan. Lalu Tanigaki mampu dengan lancar menembakkan peluru ke arah Ogata. Setelah itu Tanigaki didatangi oleh pasukan Divisi 7 yang menginformasikan jika Ogata dan Nikaido telah berkhianat. Tak disangka Ogata masih hidup meski sudah menerima tembakan peluru. Di saat yang sama, Tsurumi dan pasukannya datang untuk menginterogasi Nikaido. Tsurumi sendiri akan membiarkan Nikaido untuk memburu Sugimoto, mengingat jika Sugimoto telah membunuh saudara kembarnya. Tsurumi juga memberi syarat agar Nikaido menyebutkan nama orang yang telah mengkhianati Divisi 7, dan dia tidak mengatakan prajurit Ogata, lalu memilih untuk menuduh salah satu rekannya di sana. Kembali ke Sugimoto dan kawan-kawan, di mana mereka hendak memancing ikan raksasa menggunakan Shiraishi sebagai umpan. Usaha itu membuahkan hasil, bahkan mereka mendapatkan bantuan dari kenalan ayah Aserpa yang bernama Kiroranke. Kehadiran Kiroranke di sana memicu kecurigaan Sugimoto, sebab ia juga berasal dari Divisi 7. Namun peletonnya tidak dipimpin oleh Tsurumi. Ia bahkan dari senang hati membagikan informasi mengenai Hijikata yang datang ke Kotan demi mencari seorang gadis bernama Kochobe Asuko.
Asuko sendiri adalah nama Jepang Asirpa, di mana ayah dan ibunya adalah satu-satunya orang yang mengetahui akan hal itu. Ternyata, Hijikata berat untuk menyampaikan pesan Nobirabu kepada Asirpa, bahwa Nobirabu akan mewariskan seluruh emasnya kepada Asirpa. Dengan kata lain, Nobirabu bukanlah sosok yang membunuh ayahnya Asirpa. Malahan dia ini adalah ayah kandung Asirpa. Asirpa tak mempercayainya begitu saja. Ia tak akan percaya sebelum melihat wajah asli Nobirabu. Dengan demikian, Kiroranke memohon kepada Sugimoto untuk ikut serta dalam ekspedisinya, sebab ia berniat untuk menyaksikan penyerahan emas itu secara langsung. Untuk langkah awal, mereka akan memilih untuk langsung ke penjara Abashiri, sebab menanyakannya secara langsung kepada Nobirabu akan jauh lebih mudah ketimbang mengumpulkan kulit-kulitan dan bertato. Besoknya, barulah mereka berangkat ke Abashiri, namun terlebih dulu akan singgah ke Sapporo, meninggalkan Tanigaki yang akan ditugaskan untuk menjaga penduduk desa. Tujuan kelompok Sugimoto sendiri adalah untuk membeli beberapa bahan peledak, dan setibanya di Sapporo, mereka akan singgah ke sebuah hotel yang dikelola oleh seorang wanita yang bernama Ienaga Kano. Tak disangka, pada hotel ini juga ada Ushiyama yang kebetulan ingin menginap. Shiraishi dan Ushiyama merasa terpikat dengan penampilan si pemilik hotel. Mereka pun berlomba-lomba untuk mendapatkan jatah, namun Ienaga memiliki sisi kelam yang tidak diketahui, di mana kala itu ia dengan sengaja menjatuhkan Shiraishi ke ruang bawah tanah. Sementara itu, Sugimoto dan dua rekannya bertemu dengan Ushiyama untuk pertama kalinya. Terlihat jika aura bertarung antara Sugimoto dan Ushiyama tengah meluap. Hal ini membuat Ushiyama merasa senang dan mentraktir Sugimoto beserta dua rekannya. Di sana, mereka nampak makan hidangan kare sambil mabuk-mabukan. Asirpa sendiri terlalu teler sehingga menganggap jika ada tahu di kepala Ushiyama. Terlepas akan hal itu, Sugimoto dan dua rekannya sangat menghormati Ushiyama, bahkan memanggilnya dengan julukan Jinpo Sensei. Ya, pokok intinya jangan cari tahu di Google lah apa itu Jinpo. Lanjut, setibanya di hotel, Ushiyama kembali sakne dan hawa keberadaan Ienaga. Tak diduga juga, ia dijebloskan ke ruang bawah tanah bersama Shiraishi. Dan karena otaknya masih belum waras, Ushiyama malah meski diahoy Shiraishi. Di lain sisi, Ienaga hendak mencokal mata Asirpa, namun usaha itu berhasil digagalkan oleh Sugimoto dengan sigap. Gagalnya usaha Ienaga mendorongnya untuk kabur dari sana. Di saat yang sama, Ushiyama dan Shiraishi berhasil lolos dari ruang bawah tanah, di mana Ushiyama malah adu jotos dengan Sugimoto. Faktanya, Ienaga adalah tahanan bertato yang menyamar sebagai wanita dan hidup dan memangsa sesama manusia. Pada akhirnya, hotel itu berhasil diledakkan Shiraishi menggunakan bom yang baru saja mereka dapat. Namun mereka juga kehilangan jasad Ienaga di sana. Masih di Sapporo, Shiraishi menyerahkan salinan kulit Henmei Kazuo kepada Ushiyama, di mana ia juga dikejutkan dengan keberadaan Ienaga yang masih hidup. Dengan kata lain, Shiraishi masih bisa mendapatkan salinan tatonya. Sementara itu, Sugimoto dan kawan-kawan tengah dilanda krisis moneter dan tidak bisa membeli bahan peledak lagi. Alhasil mereka terpaksa berburu, di mana pada waktu itu Kiroranke juga mengatakan bahwa Shiraishi menghabiskan uang yang ia pinjam dari Asirpa untuk judi pacuan kuda. Karena tak punya uang, mereka akan menginap di kota suku Ainu terdekat. Di sana juga sudah ada kerabat Asirpa yang juga mengatakan jika di sana ada seorang wanita peramal. Wanita itu bernama Inkarmat. Dia juga mampu meramal jika mereka berasal dari Otaru dan menempuh perjalanan untuk mencari sesuatu. Sadar akan kemampuannya, Shiraishi bekerja sama untuk memenangkan pacuan kuda. Hal itu berhasil membuat Shiraishi kaya dalam sekejap. Namun ia juga dipaksa untuk membeli aksesoris tak berguna. Beruntung, di sana juga ada Sugimoto dan dua rekannya, di mana Sugimoto berusaha keras untuk menyadarkan Shiraishi dan menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli bahan peledak. Kiroranke sendiri malah terlibat masalah, di mana ia dipaksa untuk menjadi joki untuk kuda nomor 3. Di saat yang sama, Inkarmat meramal jika kuda yang akan menang adalah kuda nomor 6. Ia sontak membelikan lotre nomor 6 untuk Shiraishi. Di lain sisi, Shiraishi menyadarkan Sugimoto bahwa di depan mata mereka ada cara yang lebih instan untuk mendapatkan uang. Namun itu juga berarti jika mereka akan meninggalkan Asirpa di sini. Sugimoto tentu tidak setuju, karena tak mungkin jika dia akan mengatakan itu kepada Asirpa. Inkarmat sendiri memutuskan untuk kabur dari sana, dan tak diduga jika ia juga membeli lotre untuk kuda nomor 3. Ternyata, meski sudah dicurangi berkali-kali, Kiroranke berhasil membawa kuda nomor 3 menuju kemenangan, di mana itu juga secara instan membuat Shiraishi jadi gila. Kiroranke akan tinggal di sana sementara,
sebab ia akan berurusan dengan bos judi pacuan kuda. Beberapa saat kemudian, Serayu sudah terbangun dari rasa frustasi. Ia lanjut membagikan informasi yang ia dapatkan, bahwa ada sebuah rumah misterius di wilayah Yubari, yang konon ada kulit tahanan bertato di sana. Karena kebetulan, rute ke Yubari juga searah dengan jalur ke Abashiri, maka mereka akan singgah ke sana sembari membuktikannya. Untuk sementara, total kulit tahanan yang dimiliki Sugimoto dan rekannya ada 5, di mana pada suatu lokasi Surumi dan anak buahnya sudah sampai di Yubari, yang mana adegan ini menjadi penutup untuk anime Golden Kamuy Season 1. Bersambung. Anime dan konsep dasar sejarah ini menyajikan berbagai adegan brutal yang cukup sangar. Namun aksi kocak dari Sugimoto dan kawan-kawannya masih tak luput dari tiap adegan. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari anime ini, mulai dari kebiasaan unik suku Ainu, dan juga nama-nama dewa atau Kamui dalam bahasa Ainu. Tiap karakter di anime ini memang masih belum diekspos secara luas, namun itu semua akan terjawab di season berikutnya. Opening dari anime ini juga sangat menarik, dibawakan oleh band Man with a Mission dengan judul Winding Road. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan lebih lanjut bisa kalian sertakan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Keko, Motiswari, to mata, ayo masuk.